Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang mempromosikan produk, yaitu mengenai apa itu promosi, tujuan promosi, jenis-jenis promosi, manfaat promosi, dan contoh dari mempromosikan suatu produk. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febriana Nuristi dengan NIM 215221256. Perkenalkan, nama saya Hesti Kusumastuti dengan NIM 215221253. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Cahyani dengan NIM 215221262. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia Rahmah dengan NIM 215221263. Pengertian promosi secara umum. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk bisa memberikan informasi terkait suatu produk dan juga mendorong calon konsumen agar mau melakukan pembelian barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Di dalam dunia kerja, promosi adalah suatu pengikatan pangkat ataupun posisi karyawan di dalam struktur organisasi. Sedangkan dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu, baik merek, produk, ataupun perusahaan itu sendiri. Pengertian promosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harper Boyd. Boyd menjelaskan bahwa promosi adalah suatu upaya dalam membujuk orang untuk menerima produk, konsep, ataupun gagasan. Yang kedua, menurut Basu Swasta Darmista. Swasta berpendapat bahwa promosi adalah suatu promosi yang dilakukan secara satu arah yang dibuat guna mempengaruhi pihak lain agar bisa menciptakan pertukaran di dalam pemasaran. Yang ketiga, menurut Philip Kotler. Kotler berpendapat bahwa promosi adalah salah satu bagian dan juga proses strategi pemasaran sebagai bentuk komunikasi dengan pasar melalui komposisi marketing mix. Yang keempat, menurut Indrio Gitu Sudarmo, promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi calon konsumen agar mereka bisa mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan lalu mereka senang membeli produk tersebut. Tujuan promosi. Yang pertama, promosi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu produk secara luas pada calon konsumen potensial. Memberi informasi bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Yang kedua, memperoleh dan juga menjangkau konsumen baru serta menjaga tingkat loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, membantu meningkatkan penjualan dan juga keuntungan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan dan juga membedakan suatu produk dengan produk lain dari kompetitor. Yang kelima, membangun branding dan citra produk pada suatu brand di mata konsumen. Dan yang keenam, mempengaruhi asumsi dan perilaku konsumen atas suatu produk. Jenis-jenis promosi. Ada banyak sekali jenis dan cara orang melakukan promosi. Beda produk atau jasa, beda pula cara dan media promosinya. Menurut Wikipedia, jenis-jenis promosi dibagi 3. Pertama, promosi secara fisik. Kedua, promosi melalui media tradisional. Ketiga, promosi melalui media digital. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi dapat dilakukan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Dan dari pihak penjual, hal ini dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu juga. Jadi, interaksi di lapangan sangat memungkinkan orang langsung melakukan pembelian. Kekurangan dari promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya
jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti perkantoran, kampus, dan sekolah. Yang kedua adalah promosi melalui media tradisional. Promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan, banner, atau papan reklame, atau papan billboard. Kelebihan jenis promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik, karena jangkauan media yang memang cukup luas. Kekurangan cara promosi melalui media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyedia papan billboard, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Lebih dari 2,7 miliar orang menggunakan internet di seluruh dunia, yaitu sekitar 40% dari populasi dunia. 67% dari semua pengguna internet secara global menggunakan media sosial. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bersaing di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar agar lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital ini agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan kompetitor. Dari ketiga jenis promosi di atas dapat disimpulkan bahwa promosi melalui media digital adalah yang paling banyak dilakukan saat ini, karena faktor efisien biaya dan penyebarannya yang luas dan relatif lebih cepat. Promosi adalah sebuah usaha untuk menginformasikan dan mempengaruhi target konsumen agar nantinya tertarik untuk melakukan pembelian. Promosi memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, customer loyalty. Promosi bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. Yang kedua, media komunikasi. Promosi akan dapat membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada para konsumen dan calon konsumennya. Yang ketiga, pertahanan. Promosi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan citra dari serangan-serangan agresif para kompetitor sebuah perusahaan. Yang keempat, real and repeat buying. Dengan melakukan promosi, akan meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli baru dan juga pembeli berulang. Selain dari penjelasan di atas, manfaat-manfaat promosi lainnya pun ada seperti yang pertama, bisa mengetahui produk yang sedang diinginkan dan dibutuhkan para calon konsumen. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat kebutuhan para calon konsumen pada satu produk. Yang ketiga, untuk mengenalkan serta menyampaikan produk yang dijual kepada para calon konsumen. Yang keempat, bisa mengetahui harga yang sedang ada di pasaran sehingga bisa menentukan harga jual produk. Yang kelima, untuk membantu penentuan strategi promosi yang tepat kepada calon konsumen. Yang keenam, bisa mengetahui persaingan pasar serta mencari solusi untuk itu. Dan yang terakhir, membantu dalam pembuatan image suatu produk. Contoh promosi. Seperti yang sudah dijelaskan di PPT tadi tentang jenis-jenis promosi, di contoh promosi ini saya mengambil jenis promosi yaitu media digital. Contoh dari media digital itu seperti kita bekerja sama dengan seorang selebgram atau dengan artis. Misalkan kita sebagai penjual, kita mempromosikan barang kita dengan bekerja sama dengan artis atau selebgram untuk mempromosikan di Instagram mereka atau di sosial media lainnya. Selain itu ada beberapa juga contoh seperti para penjual itu melakukan
live di TikTok, live di Instagram, atau live di Shopee untuk mempromosikan barang dagangannya sendiri. Namun contoh yang akan saya ambil pada video kali ini adalah saya akan mengimplementasikan diri saya sebagai seorang selebgram atau artis yang mereview sebuah produk. Lalu produk tersebut akan di-post atau di-upload di sosial media saya sendiri. Contoh dari promosi lainnya yaitu seperti seorang penjual melakukan atau nge-post atau mengupload barang yang mereka jual di postingan Instagram, Facebook, di story WhatsApp ataupun di story Instagram. Secara tidak langsung itu akan membuat para pembeli tertarik. Walaupun di rumah aja, mereka akan tertarik untuk membeli barang tersebut tanpa harus mendatangi tempat atau toko si penjual. Halo guys, jadi hari ini aku mau nge-review sebuah produk atau sebuah produk kecantikan yang lagi gempar banget di kalangan orang-orang, yaitu sunscreen dari Skin Aqua. Sunscreen ini memiliki kandungan SPF 30 PA++. Kemasannya berwarna hijau dan juga isinya 40 gram. Selain itu, sunscreen ini tidak hanya digunakan untuk wajah saja, bisa digunakan untuk muka dan juga badan. Tetapi, kalau aku sendiri, aku makanya itu buat muka. Karena dia itu memiliki kandungan yang sangat bagus banget buat kalian yang mempunyai muka oily skin atau muka yang berminyak. Cara menggunakan Skin Aqua ini sama dengan menggunakan sunscreen lainnya. Skin Aqua ini digunakan setelah kalian menggunakan skincare, yaitu moisturizer paling akhir kan. Skincare adalah moisturizer, setelah itu kalian bisa menggunakan Skin Aqua ini. Sebelum digunakan, sebaiknya dikocok terlebih dahulu karena tekstur dari Skin Aqua ini adalah seperti air yang sudah tadi kita bahas. Karena teksturnya air, jadi dia itu lebih cepat meresap dan kita tidak perlu menunggu lama-lama untuk melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu ke make up, atau kalian bisa melanjutkannya dengan menggunakan bedak. Harga dari Skin Aqua ini yaitu adalah 45.000. Kalian bisa menemukannya di official store dari Skin Aqua, atau kalian bisa menemukan di toko terdekat ataupun di toko kosmetik dan skincare, atau juga kalian bisa menemukan di toko obat atau apotik karena Skin Aqua ini termasuk ke dalam Rohto. Maka dari itu Skin Aqua bisa dijangkau di toko-toko kosmetik, di toko-toko obat. Tadi adalah contoh dari video promosi yang biasa orang-orang lakukan agar menarik daya beli masyarakat. Setelah video tersebut diedit dan juga dibuat, video tersebut dapat diupload atau dipost di akun-akun sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya agar pembeli semakin tertarik karena di video tersebut dijelaskan beberapa manfaat produk itu tuh apa, seperti apa barang tersebut, lalu dijelaskan juga dapat dibeli di mana, lalu juga dijelaskan berapa sih harganya, seperti apa sih bentuknya. Maka dari itu contoh promosi ini sangat amat membantu, sangat amat memudahkan para pembeli untuk mengetahui isi dari produk tersebut. Demikian presentasi atau video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.